Jadi sampai mana tadi kita ngomongnya? Air. Nah itu. Jadi karena syarat pertama kita adalah kota itu air. Artinya kita bicara tentang ekologi, bukan? Ada ekologi. Dan ketika air ini tidak menjadi prioritas utama, turunan berikutnya pasti ada prioritas utama. Karena air itulah yang kemudian melambangkan kepedulian kita atas sustainability kita di tempat itu. Dan ketika kita menemukan masalah, diselesaikan, bukan ditinggalkan. Kenapa ini saya sampaikan teman-teman? Kalau saya bicara tadi kota, bila kita berada di tanah yang kosong, memulai dari nol, mudah teman-teman, relatif mudah. Di kawasan Jakarta sana banyak kota baru. Ke arah barat ada namanya BSD, ada namanya Karawaci, ada namanya banyak itu kota-kota baru. Tapi begitu kita masuk kota-kota lama yang ada di Indonesia, maka kita tidak bisa mengatakan yuk kita riset dari nol. Tidak bisa. Kita harus selesaikan masalahnya. Dan tidak bisa kita bilang yuk kita pindah saja ya, karena tempat ini banyak masalahnya. Ada yang begitu itu. Iya. Kenapa boleh? Ya kita selesaikan masalahnya. Soal Jakarta ini saya gemes betul itu. Karena tradisi meninggalkan masalah itu hampir diteruskan. Hampir diteruskan. Kelihatannya nggak bisa diteruskan sekarang. Kenapa? Saya ceritakan sedikit. Ketika kolonial Belanda menyaksikan problem namanya land subsidence, penurunan permukaan tanah di kawasan yang sekarang kita sebut kawasan kota tua, mengalami land subsidence itu di akhir 1700-an. Lalu mereka memutuskan untuk pindah ke selatan yang sekarang menjadi Lapangan Banteng dan Istana Merdeka. Lapangan Banteng itu Kementerian Keuangan, itu kantor Gubernur Jenderal. Istana itu adalah rumah Gubernur Jenderal, dan di seberangnya yang sekarang gedung BUMN itu rumahnya wakil di situ. Makanya wakil Presiden Bung Hatta rumahnya di situ dulu. Nah, mereka pindah ke selatan. Dan ketika Jakarta mulai mengalami tekanan populasi, tekanan ekologi, penduduknya pindah lagi ke selatan lagi. Tidak diselesaikan. Pindah lagi ke selatan. Dan kemudian pindah lagi keluar. Jadi attitude kita ini bukan menyelesaikan masalah, tapi meninggalkan masalah. Lalu ada yang punya ide lagi, ini makin turun, kita pindah saja ke pulau lain. Lah ini kan nggak menyelesaikan masalah, teman-teman. Ini yang saya maksud ketika bicara kota dan ekologi. Kita harus berangkat dengan mindset sudah pernah terjadi peristiwa kerusakan, dan kita harus mengkoreksi yang masa lalu sambil menata ke depan yang lebih baik. Dan itu rumit, teman-teman. Kenapa rumit? Karena ada keharusan melakukan penyimbangan antara ekonomi dan ekologi. Kalau teman-teman memulai dari sebuah lahan baru sama sekali dan mau membangun kota, saya rasa udah langsung bisa di-merge itu. Ekonomi dan ekologi jadi satu dari awal. Tapi kalau Jakarta nggak bisa. Nah, jadi pengalaman ini, teman-teman, membuat kota-kota seperti Jakarta bisa menjadi contoh untuk tidak dicontoh. Tahu maksudnya kan? Itu contoh yang jangan dicontoh. Jadi kota-kota lain, kenapa saya katakan ini, dan kenapa Kakak Willy ini penting sekali, Kak Willy, ketika Kak Willy menyebutnya kota, dan why I agree. Karena kita mengalami urbanisasi dengan rate yang luar biasa masif. Tahun 2000, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan 42%. Tahun 2009, pertama kalinya penduduk Indonesia di kota lebih banyak daripada di desa. Tahun 2009, itu batasnya tuh 50% plus mayoritas di kota. Tahun 2023, kalau tidak salah sudah sampai angka 64%. Jadi prediksi dulu
bahwa Indonesia akan memiliki 75% penduduk di kota by 2050, nampaknya akan terjadi lebih awal. Kalau diprediksikan 75% di tahun 2050. Kita akan menyaksikan kota tumbuh dan membesar dan penduduknya lebih banyak mungkin 2030-an. 2030, 35 kita akan menyaksikan 75% penduduk di kota. Nah, ketika pertumbuhan kota tidak dirancang sebagai sebuah ekologi, maka kita akan mengulang problem yang ada di Jakarta. Itulah sebabnya saya katakan itu contoh untuk tidak. Nah, tapi jangan segini kutipannya nanti ya. Ini mantan gubernur dimarahin orang nanti.